Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mub'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, kita manusia nih, kalau Allah memberikan perintah, memberikan syariat, idealnya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi kenyataannya saya pribadi dan juga mungkin saya yang lainnya, kalau mendengar perintah Allah, sami'na wa mikir-mikir, kami dengar dan kami pikir-pikir terlebih dahulu. Disuruh sholat, seharusnya ayo, karena undangan sholat ini, syariat sholat ini pada intinya adalah hakikat kasih sayang Allah mengundang kita untuk menemui ridhonya. Kemudian zakat bagi yang sudah mencapai nisab, seharusnya zakat 2,5%, malah mikir-mikir dulu. Demikian pula ketika bulan suci Ramadan, yang seharusnya yang tidak berhalangan berpuasa, tapi juga mikir-mikir. Demikian pula dengan ibadah haji yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima, sudah ada rezeki untuk mendaftar, masih mikir-mikir juga. Sami'na wa mikir-mikir, kami dengar dan kami pikir-pikir terlebih dahulu. Berbeda dengan para anbiya dan tokoh-tokoh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Umpamanya Nabi Musa alaihissalam ketika lahir, ibunya sangat sedih, sangat takut. Sebab apa? Sebab bayi yang lahir pada waktu itu, yang laki-laki, dibunuh oleh Fir'aun dan pasukannya. Musa alaihissalam yang masih bayi, Allah perintahkan, Allah ilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam untuk dihanyutkan di sungai Nil. Dihanyutkan di sungai, tentu ini perintah yang aneh. Sebab apa? Jangan-jangan nanti kalau dihanyutkan di sungai Nil akan tenggelam. Tapi ini perintah Allah. Allah kasih ilham kepada ibu Musa alaihissalam, dan ibu Musa alaihissalam menghanyutkan begitu saja. La takhafi wa la tahzani. Allah mengucapkan, Allah memerintahkan, Allah menyerukan kepada ibu Musa, jangan takut, jangan sedih. Nanti akan kami kembalikan, kata Allah. Dan betul, begitu hanyut, yang pada waktu itu dilihat oleh Fir'aun, oleh Imra'atu Fir'aun, oleh istrinya Fir'aun, yang dalam riwayat disebut Asia, dan para dayang-dayang di situ lagi mandi di sungai Nil, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kasih sayang Asia. Dan Siti Asia ini untuk kali pertamanya senyum selama berumah tangga dengan Fir'aun. Senyum pertama ketika melihat bayi Musa alaihissalam. Ingat, cara Allah menyelamatkan bayi Musa itu dengan dihanyutkan di sungai Nil. Laksanakan, maka perintah Allah akan ada hikmah. Kita boleh menyebutnya dengan keajaiban. Kemudian setelah dewasa, Musa alaihissalam juga dikejar-kejar oleh Fir'aun. Pasukan Fir'aun jelas lebih lengkap alat logistiknya, alat perangnya, mengejar Musa alaihissalam yang jumlahnya jauh lebih sedikit pasukan Nabi Musa alaihissalam, sehingga dalam keterkejaran itu Allah perintahkan untuk berlari ke tepi laut, ke pantai. Rasanya tidak ada pertahanan militer manapun untuk berlindung itu menuju ke tepi laut. Mungkin di atas gunung, mungkin di atas bukit, bebatuan dan seterusnya, cari benteng, itu pertahanan yang logis, pertahanan yang rasional. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa alaihissalam ke tepi laut. Justru disitulah
Musa alaihi salam, Allah berikan kemenangan dengan menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya di Laut Merah, yang oleh para sejarawan Laut Merah ini diyakini sebagai tempat tenggelamnya Fir'aun. Dan sebelumnya ketika Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, Musa alaihissalam juga tidak punya apa-apa, hanya lemparkan tongkat. Lemparkan tongkat ini juga tidak paham Musa alaihissalam mau jadi apa. Yang jelas perintah Allah, lemparkan tongkat. Dan kemudian tongkat ini menjadi ular besar yang bagian mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam memakan ular-ular kecil-kecil tukang sihir Fir'aun. Di antara maknanya yakni kalau Allah sudah memerintahkan ini dan itu, berarti ada hikmah, ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan, maka perintah Allah ini akan ada hikmah yang besar bagi kita semua. Dan begitulah selanjutnya. Mungkin untuk ketika kali pertama kita melakukan perintah-perintah Allah, hikmahnya belum terasa, manfaatnya belum terasa, secara ilmu belum terdeteksi. Tetapi pastikan kalau ini benar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada hikmah, ada kehebatan-kehebatan yang boleh dibilang, ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah, merupakan bagian dari undangan untuk mendekat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, hidup tenang, hidup nyaman bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.